Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Di video kali ini, saya ingin kembali membawakan sebuah alur cerita film tentang kerajaan dari Korea yang berkisah tentang cinta segitiga di antara raja, ratu, dan pengawal pribadi raja. Sebuah kisah cinta terlarang yang bermula atas keinginan raja untuk memperoleh keturunan. Hingga pada akhirnya, rasa cemburu raja membinasakan semuanya. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Raja Spoiler. Kisah diawali di kerajaan Goryeo, di mana raja sedang menyeleksi beberapa anak laki-laki untuk dijadikan pengawal kerajaan. Dalam proses penyeleksian itu, raja pun menjadi dekat dengan salah satu anak yang bernama Hong Lim. Setelah mendengar jawaban Hong Lim tentang pertanyaan raja, siapakah abdi terbaik raja? Hong Lim pun menjawab bahwa abdi terbaik raja adalah orang yang rela mati demi raja. 이 세상에서 으뜸가는 충이 무엇이냐? 전하를 위하여 기꺼이 죽을 수 있는 것이옵니다. Kedekatan raja dengan Hong Lim terus bertumbuh hingga mereka beranjak dewasa. Selain karena kemampuannya, berkat kedekatannya dengan raja, Hong Lim diangkat menjadi panglima dari pengawal raja. Dan berkat kedekatannya dengan raja juga, ia dapat menyelamatkan nyawa dari salah satu anak buahnya yang mencoba melarikan diri dari istana bersama wanita pujaannya. 네가 계집 때문에 아주 반장을 했구나. 감히 도망을 가? 총관님, 한 번만 부탁드리겠습니다. 저희 보내주십시오. 정말 안 되겠사옵니까? 네가 그리 된 건 총관인 저에게도 책임이 있습니다. 정 그놈을 참으시려거든 저에게도 죄를 물어주시옵소서. 그만하라지 않았느냐? 전하께서 큰 아량을 베풀어 한백이를 살려주셨다. Usaha dari Hong Lim untuk membebaskan nyawa Han Baek dan kekasihnya dari hukuman pancung ternyata tak diapresiasi oleh wakilnya yang bernama Sun Ki. Sun Ki tak menyukai cara Hong Lim mempengaruhi keputusan raja dengan memanfaatkan kedekatannya di tempat tidur. 더 이상 백의 머리에서 전하의 총비를 흐리지 말라는 말씀입니다. Mendengar perkataan dari Sun Ki, Hong Lim pun menjadi marah. Dia langsung menarik pedangnya untuk memberi peringatan pada Sun Ki agar menjaga perkataannya terhadap raja. 네 목을 벨 것이다. Di beberapa kalangan di istana, sudah tersebar tentang desas-desus kedekatan raja dengan Panglima Hong Lim. Ratu yang mendengar itu dan menyaksikannya sendiri sedikit cemburu. Dia memperingatkan Panglima Hong Lim untuk menjaga jarak dengan raja. Ditambah lagi ada tuntutan dari kerajaan Yuan sebagai penakluk dari kerajaan Goryeo yang menginginkan raja memiliki seorang anak sebagai pewaris kerajaan. Tentu membuat desas-desus tersebut semakin berkembang. 이게 좋을 듯 싶구나. 사원대로 조정이 매우 시끄럽다. 이럴 때일수록 전하를 모시는 너의 선의가 곱게 될 수도 있으니 Keesokan harinya, saat raja dan ratu sedang bersantai, tiba-tiba sekelompok orang langsung datang menyerang. Pasukan bertopeng tersebut langsung menyerang dan dapat mengalahkan beberapa pengawal kerajaan. Hong Lim dan anak buahnya berusaha untuk melindungi raja dan ratu. Namun dalam upayanya melindungi raja, Hong Lim pun harus terluka. Raja yang melihat itu berusaha untuk membantu Hong Lim. Namun apa daya, tindakan dari raja malah membuatnya menjadi sasaran empuk dari pasukan bertopeng, hingga mampu melukainya. Hong Lim yang melihat keadaan raja sekarat langsung berhasil menumpas para pasukan bertopeng, dan segera membawa raja kembali ke istana untuk diobati. Saat raja siuman, orang yang pertama kali dicari adalah Hong Lim. Tentu hal ini membuat ratu cemburu. 저는 받았느냐? 난 이미
이 세상 사람이 아니야. Setelah diselidiki, Hong Lim pun mendapat kabar bahwa orang-orang bertopeng itu berasal dari Jepang. Yang keberadaan mereka di Goryeo ternyata mendapat sokongan dari beberapa menteri yang berafiliasi dengan Pangeran Cho. Pangeran Cho adalah seorang pangeran saudara tiri dari raja yang berusaha untuk mengambil alih kerajaan. Namun ia sedang melarikan diri ke kerajaan Yuan dan mendapat perlindungan di sana. Karena tak memiliki bukti yang kuat, mereka pun tak dapat menangkap Pangeran Cho. Hong Lim pun meminta pada anak buahnya untuk merahasiakan kejadian ini, sambil bergerak mencari bukti secara diam-diam. 조시중을 국문하는 게 어떻겠습니까? 원의 비호를 갖고 있는 사람이다. 확증도 없이 건드릴 순 없다. 외구의 소행인 것으로 하자. 너희들은 평소처럼 행동하면서 은밀히 물증을 확보하도록 해라. Tibalah utusan dari kerajaan Yuan tiba di tanah Goryeo, di mana Raja Yuan bertitah. Karena Raja Goryeo tidak memiliki pewaris kerajaan, maka Raja Yuan sebagai negara penakluk akan memilih Pangeran Cho Hyowon sebagai putra mahkota dan pewaris dari raja. Beberapa menteri mendukung keputusan dari Raja Yuan. Namun ratu yang mendengar itu berusaha untuk membela raja dan membiarkan dirinya sebagai bahan penghinaan karena belum bisa memberikan pewaris bagi kerajaan. 내 쌓은 덕이 없어 후사를 얻지 못하는 건 사실이오. 동이 아닌 자라 어찌 세자로 책봉하잔 말이오. Raja yang tak tega terhadap ratu karena menanggung penghinaan sebagai seorang yang mandul, meminta pada ratu untuk kembali ke negerinya, yaitu negeri Yuan. Namun ratu tidak mau. Ia sudah merasa sebagai rakyat dari Goryeo. Dan pada kesempatan ini, raja pun mengungkapkan tentang jati dirinya, bahwa raja tidak dapat menikmati keindahan dari seorang wanita, maka akan sangat mustahil bagi raja untuk mendapatkan seorang pewaris. Untuk bisa mengatasi masalah ini, raja pun mengusulkan kepada ratu untuk menggunakan pejantan lain sebagai pengganti dirinya agar mereka dapat memperoleh keturunan. 원나라로 돌아가시오. 이미 고려 사람입니다. 이 궁이 제 집인데 대체 어디로 가란 말입니까? 여자를 품을 수 없는 몸이야. 그러니 후사를 얻으리도 만무할터. 인자는 후사 때문에 언제까지 이 굴욕을 당하고 싶단 말이야. 중자. 예. 방법이 없는 것은 아니오. Dan malam itu pun ditutup dengan ratu yang menahan air matanya, mendengar rintihan raja yang sedang melakukan adegan pedang-pedangan dengan Panglima Holim. Selesai raja menuntaskan nafsu duniawinya, raja meminta pada Panglima Holim untuk menggantikan tugasnya, menghabiskan malam bersama dengan ratu, agar ratu memperoleh seorang keturunan. Awalnya Panglima Holim berusaha untuk menolaknya, namun karena ini perintah dari raja, akhirnya Panglima Holim pun melaksanakannya. Pada malam yang telah ditentukan, Holim berusaha untuk menggantikan raja melayani ratu. Namun melihat ratu yang menangis, Holim pun menjadi tak tega, dan dia pun tak dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh raja. 못하였단 말이야. 이제 두 분밖에 남지 않았다. Mengetahui Hong Lim belum mampu melaksanakan tugasnya, raja pun mengatur pertemuan kembali antara ratu dengan Hong Lim. Pada kesempatan selanjutnya, meski ada rasa kecanggungan antara Hong Lim dengan ratu, pembuahan pun akhirnya dapat terlaksanakan. Lambat laun suara nafsu duniawi langsung mengisi seluruh ruangan. Bahkan suara tersebut sampai terdengar di ruangan raja. Raja yang penasaran mendatangi ruangan tersebut. Dari balik celah pintu, raja pun akhirnya melihat
Begitu panas dan membaranya hubungan antara Hong Lim dengan ratu. Raja hanya bisa memendam rasa cemburunya melihat orang yang dicintai bersama orang lain tanpa ia bisa berbuat apa-apa, karena memang ini adalah ide dan perintahnya. Keesokan harinya setelah melakukan perintah dari raja, Hong Lim pergi untuk menyelidiki tentang peristiwa penyerangan terhadap raja. Namun dalam tugasnya Hong Lim tak dapat berkonsentrasi karena ia masih terbayang-bayang kebersamaannya dengan ratu. Hong Lim merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari Hong Lim sekarang diisi dengan kenangan bersama ratu. Perasaan itu pun ia wujudkan dengan membelikan sebuah kalung untuk diberikan kepada ratu. Di lain tempat, raja juga memendam rasa rindunya kepada Hong Lim yang sudah beberapa hari ini melaksanakan tugasnya. Untuk menuntaskan rasa rindunya, raja dengan ditemani beberapa pengawal menyamar lalu pergi menuju tempat di mana Hong Lim bertugas. Dan setelah melihat wajah Hong Lim, rasa rindu raja akhirnya terlunaskan. Namun di sana ada rasa iri yang memuncak yang dirasakan oleh Sengki melihat begitu besarnya perhatian raja kepada Hong Lim. 여기까지 오인 일이십니까? 내가 무슨 병고를 당한 줄 알고 심히 걱정했느니라. Keesokan harinya, Hong Lim mendapat kabar dari Han Baek bahwa raja pulang ke istana setelah mendengar ratu sedang sakit. Hong Lim yang mendengar itu juga khawatir. 조금 전 전하께서 왕우전으로 가셨습니다. 뭐? 왕마왕께서 많이 편찮으시답니다. Di istana, raja menduga bahwa sakitnya ratu berhubungan dengan ratu yang sedang hamil. Namun ratu menjawab bahwa ia tidak hamil, bahkan ia sekarang sedang datang bulan. Mendengar itu ada rasa kekecewaan di hati raja. 회임을 하며 몸살기가 있다고 하던데 혹 수태가 된 건 아니오? 전부터 탈거래를 시작했사옵니다. Raja memerintahkan kepada tabib untuk memberikan sebuah teh khusus untuk menurunkan demam. Namun ternyata teh tersebut sudah diberikan kepada ratu atas saran dari Hong Lim. 왕후가 열이 많소. 인동초가 해오려 좋으니 잘 달. 동초는 아까 낮에 홍천관도 다려갔는데. Mendengar perhatian yang dibuat oleh Hong Lim kepada ratu, raja pun menjadi cemburu. Hingga ia menunda pertemuan malam kebersamaan antara Hong Lim dengan ratu, dengan alasan mengingat ratu baru sembuh dari sakit. 태사가 새로이 합국 날짜를 내놨소. 이번 일은 잠시 미루도록 합시다. 기지 않는 거려. 이번 일로 중정께서 심신이 많이 상한 것 같은데. Setelah pertemuannya dengan raja, Hong Lim pun dengan berani menemui ratu dan memberikan kalung yang ia beli sebelumnya kepada ratu. 현갑이 옵니다. 현갑? 일전에 자객들한테 급습당했을 때 아끼던 현갑을 잃어버렸. Hingga malam pun tiba, di mana di istana sedang diadakan sebuah pesta untuk merayakan kesehatan ratu dan mendoakan ratu agar segera memberi pewaris kerajaan. Dalam pesta tersebut, Hong Lim pun melihat bahwa hadiah yang diberikan kepada ratu sedang digunakan oleh ratu. Tentu melihat itu, Hong Lim pun menjadi senang. Hingga pada suatu kesempatan, di mana ratu memerintahkan salah satu pelayan kepercayaannya untuk menemui Hong Lim dan mengabarkan pada Hong Lim bahwa ratu ingin bertemu di dalam perpustakaan. Di dalam ruangan yang sunyi itu, terjadilah pertemuan yang sangat singkat namun bermakna. Sebuah pertemuan untuk melepaskan nafsu duniawi yang selama ini tertahan. Setelah pertemuan itu, mereka pun mengatur pertemuan kembali di tempat yang sama esok hari. Namun pertemuan itu tidak terjadi, karena Hong Lim harus melaksanakan tugasnya.
내 자신이 다시 오겠다. Hingga keesokan harinya, Ratu meminta izin pada raja untuk pulang ke negaranya, menghadiri ulang tahun kerabatnya. Hong Lim yang baru tiba mendengar hal itu. Hong Lim pun segera menyusul kemana Ratu pergi. Dan terjadi lagi pertemuan yang sangat membara antara Hong Lim dengan Ratu. Setelah menuntaskan rasa rindu yang memuncak, baik Hong Lim dan Ratu saling mengungkapkan satu sama lain tentang perasaan mereka. Di lain tempat, Raja mendapat informasi dari Sun Qi sejak kapan Hong Lim pergi. Dan pada kesempatan itu, Sun Qi yang iri kepada Hong Lim atas perhatian Raja kepada Hong Lim meminta pada Raja untuk diberikan kesempatan agar ia bisa melayani Raja malam ini. Namun rasa cinta Raja kepada Hong Lim membuat Raja menolaknya. 총관만 곁에 두시옵니까? 제가 그리 부족한 게 많사옵니까? 저는 이 박승기가 전하를 매시고 싶사옵니다. 허락하여 주시옵소서. 나가보아라. Sekembalinya Hong Lim ke istana, Raja sudah menunggu di dalam kamarnya. Mengetahui kebohongan yang telah dibuat oleh Hong Lim, Raja mengajak Hong Lim untuk beradu pedang. Dalam pertarungan itu, Raja pun dengan mudah dapat mengalahkan Hong Lim. Dia meminta pada Hong Lim untuk menunjukkan rasa kesetiaannya kepada Raja. 수장이다. 앞으로 마음에서 우러나는 충심을 보이도록. Di tempat yang berbeda, para pendukung dari Pangeran Kyuwon sedang berkumpul. Di sana juga dihadiri adik dari Ratu, yang bernama Pangeran Tai'an. 다들 이렇게 도와주셔서 감사합니다. 께서 어려운 일을 하셨습니다. 경원군께 큰 힘이 될 것입니다. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menunjukkan bukti dukungan terhadap Pangeran Kyuwon yang ditunjuk langsung sebagai putra mahkota oleh Raja dari Yuan. Hong Lim yang mendengar pertemuan itu dari anak buahnya langsung pergi menuju tempat tersebut. Hong Lim dan anak buahnya berhasil merebut bukti dukungan terhadap Pangeran Kyuwon dan memberikannya kepada Raja. Melihat nama yang tercantum, Raja pun memerintahkan pada Hong Lim untuk menghabisi mereka semua, termasuk Pangeran Tai'an. 후에 공연을 열 것이다. 그 자리에서 거기 서명한 자들을 시다. 네가 직접 집으로 가서 첫 Orang-orang yang terlibat dalam konspirasi tersebut langsung dihabisi di hadapan Raja. Namun saat Hong Lim ingin menghabisi Pangeran Tai'an, ia pun menjadi tak tega, mengingat Pangeran Tai'an adalah saudara langsung dari Ratu. 왜 그런 짓을 했겠어? 왕후의 얼굴을 봐서라도. Hong Lim pun akhirnya berbohong kepada Raja dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil menghabisi Pangeran Tai'an. Namun saat bertemu dengan Ratu, Hong Lim menceritakan yang sebenarnya kepada Ratu, bahwa ia telah membebaskan Pangeran Tai'an dan membiarkan Pangeran Tai'an pergi menyelamatkan dirinya ke negara Yuan. 정녕 네 손으로 오라버니를 죽였느냐? 태양궁은 살아있습니다. 태양궁과 식솔들은 지금쯤 원으로 가고 있을 것입니다. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Hong Lim, bahwa Raja telah mengetahui hal tersebut. Raja pun memerintahkan pada Sun Qi untuk segera menghabisi Pangeran Tai'an. 분명 태양궁을 놓아준 것이냐. 소신 두 눈을 Pada hari selanjutnya, Raja mengumpulkan Ratu dengan Hong Lim di suatu tempat, di mana Raja membahas tentang malam pembuahan terhadap Ratu. Namun kali ini orang yang digunakan bukanlah Hong Lim, melainkan Sun Qi. Alasan dari pergantian orang itu Raja ungkapkan bahwa bibit dari Hong Lim tidaklah berguna, karena telah diberi kesempatan beberapa kali, namun hasilnya tak kunjung sesuai yang dengan diharapkan. Ratu yang mendengar itu merasa dipermalukan,
karena tubuhnya dijajakan kepada setiap pria. 합궁을 다시 시작할까? 이번 상대는 홍림이 아니야. 승기 또한 내가 싸웁니까? 성명소첩을 이리 능멸해도 Honglim tentu menanyakan kepada raja, mengapa raja mengambil keputusan ini. Dengan tegas raja pun mengatakan bahwa Honglim tahu pasti kenapa raja mengambil keputusan ini. Ya, karena raja telah mengetahui aksi perselingkuhan mereka. Ratu yang hanya ingin memberikan raganya kepada orang yang ia cintai, mengajak pergi Honglim meninggalkan istana. Namun Honglim menolak ajakan dari ratu. Dia yang sangat menyayangi ratu meminta pada ratu untuk kembali ke istana demi keselamatan nyawanya. Bahkan Honglim meminta pada ratu untuk menghentikan hubungan mereka. Mendengar ucapan dari Honglim, ratu pun tak bisa berkata-kata. 궁을 떠나자. 시오, 여기 오신 게 알려지면 그나마 목숨을 부지하기도 어려울 것이 아시는 절 찾지 마십시오. Dan setelahnya Honglim pun menemui raja, meminta pengampunan kepada raja. Dia pun menawarkan pada raja untuk segera mencabut nyawanya. Namun rasa cinta raja kepada Honglim membuat raja tak ingin menuruti permintaan dari Honglim. 이 칼로 소신의 목숨을 거두어 주시옵소서. 용서를 구하겠습니다. 네가 목숨보다 소중한 것을 처벌했는데 목숨을 취한다 한들 무슨 소용이 있겠느냐. Selama beberapa hari, Honglim tetap berada di tempat tersebut sambil bersimpuh memohon ampun kepada raja. Di lain tempat, ratu yang mendapat penolakan dari Honglim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun langkahnya tersebut segera diketahui oleh para pelayan dan segera membawa para tabib untuk menyelamatkan nyawanya. Dan pada akhirnya raja pun memaafkan Honglim dan ratu. Dengan terlebih dahulu Honglim berjanji bahwa dia tidak akan lagi menemui ratu. Keadaan istana yang mulai damai harus kembali teracak-acak, di mana ratu menyuruh salah satu pelayan setianya untuk mengabari Panglima Holim bahwa ratu ingin bertemu untuk terakhir kalinya dengan Holim. Awalnya Honglim menolaknya, namun setelah mengetahui bahwa ratu sedang mengandung, akhirnya secara diam-diam Honglim menemui ratu di tempat biasa mereka bertemu. Awalnya ratu ingin memberitahu Honglim bahwa ia sekarang sedang mengandung anak dari Honglim. Honglim pun menanyakan pada ratu apakah raja mengetahui akan hal ini. Namun ratu ragu untuk mengatakannya. Ia takut raja tidak menginginkan anak tersebut. Honglim berusaha untuk meyakinkan ratu bahwa raja akan menyayangi anak tersebut seperti anaknya sendiri. 전하께서는 알고 계십니까? 아직 말하지 못했다. 그렇지 않을 것입니다. Kebersamaan mereka di malam itu menimbulkan percik-percik rindu yang selama ini mereka tahan. Hingga hawa nafsu duniawi pun langsung meliputi mereka, membuat mereka melupakan perjanjian mereka terhadap raja. Keintiman yang membara yang terjalin di malam itu harus terhentikan saat mereka ketahuan oleh raja. Raja tentu murka melihat aksi perselingkuhan mereka. Dan dengan gelap mata, raja pun memerintahkan pada Sengki untuk segera memotong burung kesayangan dari Honglim. Dan setelah pengeksekusian itu, Honglim pun segera dibawa ke penjara. Keesokan harinya dari tabib kerajaan, raja baru mengetahui bahwa ratu sedang mengandung. 왕후마마께서 영종을 수태하셨사옵니다. Untuk menutupi kebenaran tentang siapa ayah yang sebenarnya dari anak yang dikandung ratu, raja memerintahkan pada Sengki untuk menghabisi setiap orang yang mengetahui tentang perselingkuhan antara ratu dengan Honglim. 밤이 익숙해지는 대로 모두 살인을 구하라. Mengetahui niat dari raja, ratu pun memerintahkan para pengawal yang setia pada Honglim untuk segera menyelamatkan Honglim dan membawanya pergi jauh dari istana. 빨리 가서 이 서찰을 한백이한테 전하고 너도 홍총관에 따라 은정사로 떠나고.
Mendapat kabar dari Sengki bahwa Hong Lim telah kabur dari tempat penjaranya, raja pun melampiaskan rasa amarahnya kepada Songki. Selanjutnya raja menemui ratu, menanyakan pada ratu di mana ratu menyembunyikan Hong Lim. Ratu pun melakukan aksi bungkam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan ia lebih memilih untuk merelakan nyawanya jika raja masih bersikeras untuk mencari tahu di mana Hong Lim berada. Tempat persembunyian Hong Lim diketahui oleh raja. Namun yang berhasil ditangkap adalah para pengikut setia dari Hong Lim. Dan di dalam penjara, raja pun menyiksa para pengikut setia dari Hong Lim agar mau mengatakan di mana Hong Lim berada. Namun mereka masih tetap setia kepada Hong Lim meski siksaan demi siksaan mereka alami. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Hong Lim yang mengetahui itu langsung mendatangi istana. Namun apa yang ia lihat? Wajah-wajah yang sangat ia kenal terpampang nyata di alun-alun kota. Melihat itu, Hong Lim pun tentu marah dan berusaha untuk membalas dendam kepada raja. Dengan menyamar sebagai prajurit yang baru pulang dari medan pertempuran, Hong Lim berhasil memasuki istana. Di lain tempat, ratu berusaha untuk mempengaruhi wakil panglima Sun Qi, di mana ia mengatakan bahwa Sun Qi adalah orang satu-satunya yang mengetahui siapa ayah sesungguhnya dari bayi yang sedang dikandung oleh ratu. Dan pada akhirnya nanti raja juga akan menyingkirkan Sun Qi setelah anak yang dikandung oleh ratu telah lahir dan ditetapkan sebagai pewaris kerajaan. Sebagai salah satu putri dari kerajaan Yuan, ratu pun berjanji akan menjamin nyawa dari Sun Qi saat nantinya Pangeran Hyewon akan naik tahta. Ratu pun meminta pada Sun Qi untuk melaksanakan tugas, yaitu membebaskan raja dari penderitaannya. Di lain tempat, Hong Lim berhasil memasuki kamar raja setelah ia mengalahkan para pengawal kerajaan. Di kamar pribadinya, ternyata raja telah menanti kedatangan Hong Lim. Dan mulailah terjadi pertempuran di antara kedua pria itu. Dengan kemampuan pedangnya, raja berhasil melukai Hong Lim. Namun Hong Lim yang penuh dengan rasa dendam dan amarah tidak mau kalah. Dia pun terus menyerang raja, hingga raja terdesak. Para pengawal kerajaan baru tiba saat antara raja dengan Hong Lim sama-sama terluka. Raja pun memberikan perintah pada pengawal kerajaan untuk tidak ikut campur atas pertempuran mereka. Raja mampu kembali membuat Hong Lim dalam keadaan terdesak. Dan dalam kesempatan itu, raja pun meminta pada Hong Lim untuk menyerah dan meminta ampun kepada raja. Namun Hong Lim tidak mau. Hal itu membuat raja menghunuskan pedangnya. Melihat orang yang dicintainya dalam keadaan sekarat, raja pun mengajukan sebuah pertanyaan kepada Hong Lim. Apakah di hati Hong Lim pernah terbesit bahwa dia mencintai raja dan menganggap raja sebagai kekasih hatinya? Dengan terbata-bata, Hong Lim pun menjawab bahwa dia tidak pernah berpikir seperti itu. Mendengar jawaban dari Hong Lim membuat raja sangat terluka. Melihat raja yang terpaku dan ada kesempatan, Hong Lim mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk bisa menghunuskan pedangnya dan membunuh raja. Dan pada akhirnya, kisah cinta terlarang ini harus berakhir tragis. Terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye!